Halo sobat, kali ini kita mau review hasil panen jagung kita ya. Ini beberapa hasil jagung yang telah saya panen kemarin, dimana pohon-pohon jagung ini saya tumpang sari di kebun kopi. Jadi kebun kopi itu ada 3 sistem ya, sistem pagar, sistem tumpang sari, dan juga sistem konvensional. Dimana sistem tumpang sarinya saya tanam itu jagung sobat, dan inilah hasil panen kemarin. Dan tadi beberapa sudah saya lepaskan daun-daunnya ya, daun-daun jagung ini tadi sudah saya lepaskan sobat. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan bagaimana cara berkebun jagung yang baik, mungkin setiap daerah beda cara tanamnya ya, ataupun cara pengaplikasian pupuk ataupun sistem tanamnya. Kalau saya pribadi ini dengan cara tumpang sari di kebun kopi. Saya juga di kebun cabai kita tumpang sarikan, ataupun kita bisa buat di kebun tersendiri untuk jagung. Tapi kalau saya pribadi lebih senang dengan tumpang sari. Mengapa? Karena saling melengkapi. Jadi kalau saya penyepraian jagung, bisa pohon kopinya juga terkena spray, jadi lebih hemat ya. Nah, kalau ada juga yang mengatakan informasinya itu jagung bisa ditanam di polybag, ya mungkin bisa, tapi kurang efektif, apalagi saya rasa tidak efisien. Nah, kalau ada teman-teman melihat itu jagung ditanam di polybag, saya rasa itu perlu dirubah caranya lah, jangan di polybag, langsung aja tanah asli ya, karena hasilnya itu kurang maksimal. Nah, ini buah jagung kita ini ya, 1 genggam ini besarnya, panjangnya ini 1 telapak tangan lebih. Saya ukur ini ya, 1 jengkal ya. Nah, itu sobat, ini saya jemur dulu supaya menghasilkan buah jagung yang lebih kering itu sobat. Nah, ini daunnya sudah kering ya, makanya saya jemur lagi supaya lebih kering, karena kalau dijual di pengepul itu jagung yang kering itu harganya lebih tinggi daripada jagung yang agak lembab gitu, ataupun masih muda gitu sobat ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan jagung apakah baik di polybag, mungkin baik tapi tidak efisien. Saya rasa lebih baik ditanam di tanah yang terbuka saya sobat, seperti ini tanahnya ya, di tanah terbuka ini. Saya tanam ini jagung di pekarangan rumah. Nah, kalau teman-teman mau nanam jagung ya, saran saya sih jagung manis ya. Jagung manis ditanam di pekarangan rumah juga boleh ya, 2 bulan bisa panen ya. Nah gitu. Kok ini jagung pakan, jagung tepung, ataupun jagung tua kalau kita sebut. Jadi jagung ini jagung kering gitu sobat. Jadi berbeda dengan jagung manis. Kalau jagung manis ya seperti yang teman-teman makan itu jagung rebus, jagung bakar, itu jagung manis ya. Nah, dia itu lembut. Kalau ini keras. Kalau kita sebutin jagung tua ataupun jagung kering, nah jagung pakan lah kalau teman-teman beda daerah ya, beda daerah beda penyebutan. Nah sobat, gede-gede ya. Nah, menurut saya kalau teman-teman itu kalau mau bertani, apa yang tidak sulit itu tanam jagung. Saya rasa lebih murah. Kalau saya pribadi ini dengan tumpang sari, saya bisa menghasilkan kopi, cabai ataupun jagung di tempat yang sama dan waktu panen yang berbeda, sehingga ekonomi lebih bertambah sobat, gitu ya. Nah, kalau bagaimana saya merawat jagung, mungkin teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya di playlist berkebun. Tapi yang pasti saya mau beritahu sedikit, kalau mau pupuk tabur, teman-teman bisa campur urea ataupun NPK ya, sekitar ya secuil gini lah per tanaman juga boleh. Untuk sebulan ataupun sebulan sekali ya, lebih baik selambat-lambatnya itu 2 bulan sekali. Nah, karena jagung ini kan biasanya umurnya ini 3 bulan sampai 4 bulan tergantung cuaca sobat, 90 sampai 120 hari. Selambat-lambatnya itu 110 hari. Biasanya sih saya 110 sampai 115 hari tergantung cuaca ya. Kalau sekarang musim kemarau, mungkin cuacanya baik untuk panenan, apalagi untuk pengeringan jagung sobat. Nah gitu ya. Nah, jadi selanjutnya teman-teman bisa penyepraian. Kalau saya pribadi penyepraian itu
Kalau fungisida pakai antrakol, kalau untuk inseknya pakai inseknya itu saya pakai curakon. Nah, beda-beda ya, setiap petani beda-beda. Mohon maaf sobat kalau saya ngomongin belepotan karena lagi kerja tadi ya, agak capek sedikit. Dan kemudian nah, teman-teman juga harus membersihkan gulma lebih baik. Kalau saya pembersihan gulmanya menggunakan Cornelia penyepraiannya di gulma. Oke sobat, supaya tidak terlalu lama videonya, saya akhiri ya. Dan kalau ada komentar dan juga saran-saran, mohon ditulis di kolom komentar sobat. Dan saya pastikan kalau kita bertani jagung itu lebih baik di tanah yang langsung aja, tanah terbuka, jangan di pot ataupun jangan di polybag. Menurut saya tidak efisien. Kenapa? Karena biaya polybag, biaya masukkan polybag ke tanah, masukkan tanah ke polybag juga lebih repot lagi. Jadi kalau ada ya teman-teman lihat informasi di YouTube atau dimanapun itu menanam jagung di polybag, saya rasa itu tidak efektif dan tidak efisien sama sekali. Nah, oke sobat. Oke, satu lagi, apakah saya pakai pupuk dasar? Tidak, saya tidak pakai pupuk dasar sobat ya. Saya ini nanam jagung tidak pakai pupuk dasar, tapi saya langsung tanam di tanah, tapi saya tabur pupuk secuil gini deh, atau satu sendok makan untuk jagung, ataupun kalau teman-teman mau ya, atau kalau tidak mau ya pastikan tanah itu ditaburin pupuk, dan lebih baik juga dispray. Spraynya menggunakan spraynya itu kalau pertumbuhan itu pakai KN3 merah, kalau mau fase berbunga nanti pakai tambah KNO3 putih dan kalium kalau teman-teman malas untuk menabur pupuk. Nah, itu untuk menanggulangi sobat. Jadi kalau teman-teman malas menabur pupuk NPK atau urea di setiap batang jagung karena segitu banyaknya, kalau saya pribadi menyarankan, kalau saran saya, spraylah menggunakan KNO3 merah pada saat pertumbuhan, pada saat pembungaan, spray dengan KNO3 putih dan kalium untuk membantu kekurangan nutrisi. Nah, sehingga pohon jagung kita tidak kurang nutrisi sobat. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sobat, salam pertanian, dan kita mulai berkebun di halaman rumah kita sendiri. Berkebun itu asik dan menyenangkan. Oke sobat, terima kasih banyak sebelumnya.